Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmazin Firdausia, anggota tim KKN Mandiri Intensif Terprogram Unwari Songo Semarang kelompok 5, akan mewawancarai Bapak siapa Pak? Harmoko. Bapak Harmoko terkait dengan budidaya lele. Di sini saya sudah langsung di tempatnya, di tempat budidaya Bapak Harmoko terkait dengan budidaya lele. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, dari tahun berapa Bapak mulai budidaya ini Pak? Tahunnya tahun 2019. Oh, berarti sudah sekitar 2 tahun nih Pak? 2 tahun. Oh iya, 2 tahun. Jadi mungkin bisa jelaskan ini lele apa Pak yang Bapak? Ini campur. Ada yang campurian, ada yang biasa. Campurian. Biasa itu lele apa Pak? Kalau biasa itu? Nah itu nggak tahu juga. Oh iya. Terus ini pakannya gimana Pak? Pakannya itu biasanya beli di pabrik yang mereknya itu Mataram Satu. Beli merek ya? Iya nggak apa-apa. Mataram Satu yang itu proteinnya banyak, bisa buat lele berkembang panjang. Oh, berarti pakannya itu harus mengandung protein yang tinggi nggak sih Pak? Nah, Nah, terus apakah ada suplemen vitamin untuk menambah berat badan atau apa gitu Pak? dan udah. Paling cuma pakan tambahan keong sawah. Pakan tambahan Ya, keong pakan sawah? tambahan. Nah, mentah apa harus diolah dulu diolah Pak? diolah Diolah gitu ya Pak? ya, direbus, dipincang-pincang, dipakai. Baru nanti langsung dikasih ya Pak? Terus ini mungkin 2 kolam ini apa bedanya Pak? Yang kolam 1 Nah, kenapa kok banyak kolam? Kalau masih biji kan tidak begitu banyak tempat, cuma satu aja bisa. Dan nanti kan ada serpiran-serpiran yang besar sendiri itu bisa, biar nggak makan yang kecil-kecil. berarti Buat pilih aja besarnya berdasarkan ukurannya Pak? ukurannya. Soalnya yang besar itu bisa menghabisi yang kecil-kecil. Takutnya nanti jumlahnya semakin sedikit. Ini ukuran kolamnya berapa Pak? Ini 2 kali 4. 2 kali 4 itu biasanya diisi berapa lele Pak? 2.500 saja. 2.500 ekor. Ini Iya. satu kolamnya Satu kolam. 2 kali 4 meter. Banyak sekali ya Pak. Ini apa itu yang satu lagi itu Nah, untuk yang kecil kan biasanya kalau tetangga mau minta atau apa, dia nggak kesusahan nyerok ikannya, pergi sendiri bisa. Yang sudah siap-siap konsumsi biasanya. oh siap konsumsi pindah ke sana. Oh iya. Terus untuk pembedaan antara jantan dan betina itu Nah. gimana Mbak? Kan biasanya bingung ya tuh apa bedanya Mbak? Kalau itu nggak tahu mbak ini. Nggak untuk proses kawinnya itu sendiri. Kalau saya kan bibitnya dari yang bibit teman saya sih. Oh, ngambil bibitnya. Ya, daerah Pegunungan. Cuma ya membesarkan aja, nggak mau Berarti kalau ngambil itu umur berapa Pak? kali 2 minggu, 3,5 minggu ya, bisa diambil. 2 minggu, 2 minggu setengah. Itu langsung setelah diambil langsung dikasih pakan gitu Pak? Ya mungkin cuma jarak 1 hari atau ya 1 hari setengah lah, mungkin nggak boleh dikasih makan dulu pas puasa. Nah, setelah itu baru makan. Itu kenapa Pak? Kenapa Karena harus puasa? biasanya kan ikan kan stres di tempat yang baru kan, biasanya dia apa itu adaptasi dulu. Dan nanti pas kemudian makan yang 1 hari setengah itu kan sudah kelaparan gitu. Jadi kayak nafsu makannya tinggi Ya. ya Pak? Untuk berarti Bapak tidak melalui proses pemijahan itu tidak ya Pak? Udah. Langsung Pas dibesarkan. pembesaran Jadi teman-teman di sini itu bapaknya itu bibitnya itu ngambil dan beliau itu langsung dalam proses pembesaran. Jadi diambil umur berapa tadi Pak? umur 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu setengah itu diambil lalu beliau besarkan di kolamnya ini seperti itu. Dan ternyata lele itu juga bisa puasa teman-teman. Nah itu fungsinya tuh apa? Nah itu fungsinya adalah untuk adaptasi di habitatnya yang baru seperti itu.
Ada lagi mungkin Pak yang perlu di-sharing atau tips untuk biar budidayanya itu pembesarannya itu lancar, ikannya nggak stres mungkin, Pak? Ya mungkin ketelitian sih untuk ya teman-teman kalau mau mulai itu satu, sering ganti air biar air itu tidak mengandung racun buat si lelenya, dan satu lagi sergap nyetiri. Itu gimana Pak? Ya kalau sudah kebutuhan ini ada kecil ada yang besar, ya minim maksimal 2 minggu lah, 2 minggu itu 2 minggu sudah sekali harus. ya disetiri, nanti dipisah yang besar sendiri kecil sendiri ya supaya maksimal untuk hasilnya. Nah, habis Apa kayak suhunya ini harus sesuai Pak? Kalau panas, Ya, itu, kalau Pak. musim hujan itu gimana Pak? ya istilahnya tutupan ini yang biar kepanasan kan wilayah kemarau biasanya panasnya kan ekstra, tapi kalau musim hujan ya nggak perlu. Cuma ya itu satu lagi kalau wilayah hujan hati-hati sama air hujan. Ini itu gimana Pak cara mengatasinya kalau musim hujan? Ya pas biasanya memberi pakan itu nggak boleh pas waktu hujan, takutnya apa nanti biasanya ikan itu kembung kalau makan air hujan. Oh gitu. Jadi apakah ada bedanya kalau pergantian 2 minggu sekali kan tadi diganti 2 minggu sekali? Apa kalau musim kemarau sama musim hujan itu apa lebih sering di musim hujan harus diganti karena Itu biasanya tergantung pemberian pakan. Kalau pemberian pakannya banyak, maksudnya pemberian kok kurang sisa, nah sisa itu kan bisa mengaruh airnya keruh gitu ya keruh. Pak? Nah kalau sudah keruh ya harus Harus diganti. diganti. Sebaiknya ya memberi pakan ya sedang-sedang aja, yang pas ya nggak boleh kurang. Kalau untuk penyakit sendiri Pak, Penyakit itu yang susah itu jamurnya. jamur lele itu gimana Pak? Di Ya lele. di lilenya ya ada jamurnya putih atau apa. Kalau ini alhamdulillah sehat-sehat. Kalau putih kalau bisa langsung diambil, dipisahkan, udah pisahkan ya digoreng atau gimana. Yang penting tidak meninggal mencemari yang lain, Menular gitu ya Pak? menular ya. Berarti itu jamur aja ya Pak yang Jamur. sering. Tapi itu sering atau apa itu Enggak, Pak faktornya? faktornya musim ya. Musim kayak perubahan musim hujan ke panas itu biasanya Ini berarti untuk saat ini lalenya sehat semua sehat. ya Pak? Alhamdulillah sih. Berarti kalau sudah mulai kan ini kan susah ya Pak itu maksudnya mana yang kena penyakit mana yang itu kenalinya Pas gimana? kemarin pemberian pakan kan kelihatan semua. Biasanya kalau pemberian makan itu pagi sore malam. Kalau biasanya yang saya tahu sih dari konsultan yang lain, kalau yang standar biasa pengen nggak begitu cepat targetnya pengen panen itu ya sehari 2 kali nggak masalah. Tapi kalau yang ngejar target ingin 2,5 bulan sudah panen atau 3 bulan sudah panen itu biasanya 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kalau 2 kali ya pagi sama sore sudah cukup. Jadi ini kalau memang pengen panennya cepat teman-teman itu bisa pemberian pakannya 3 kali sehari, ada pagi, siang, sama malam. Bisa kalau misal kayak panennya itu dalam jangka waktu lama itu bisa sehari itu bisa cukup 2 kali aja ya Pak. Iya, hemat pakan. Untuk menghemat pakan. Tapi bisa kayak makan sehari 2 kali itu besarnya tetap Ya tetap apa? sama, perbedaannya cuma mungkin lebih yang besar itu 40%, yang masih kecil itu 60%. Tapi kalau 3 kali itu hampir 70% besar. Cepat lah panennya. Apakah itu nggak akhirnya mempengaruhi teman makan teman gitu Pak? Maksudnya lelenya akhirnya kelaparan makan teman yang lain kalau 1 hari 2 kali. Kalau sudah sebesar berapa ya, jempol kaki ke atas ini biasanya ya kasih makan tambahan, atau yang penting nggak boleh kurang makan. Nanti kalau kurang ya itu makan teman-temannya, yang kecil dihabisi. Sama yang gede gitu. Nah, Makanya gunanya setiran kan itu meminimalisir yang besar-besar itu. Oke, jadi di sini itu untuk budidaya lele sendiri itu tipsnya yaitu harus kita sering-sering mensortir antara ukuran yang besar sama yang kecil teman-teman. Fungsinya itu untuk lelenya itu agar tidak
memakan satu sama lain seperti itu. Jika kelaparan nanti bisa memakan lele yang besar, memakan lele yang kecil seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya Ramazian pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmazin Firdausia. Saat ini saya bersama dengan Mas Alek. Di sini beliau itu fokus kepada proses pemijahan. Jadi di sini ada sebuah kolam yang isinya itu adalah indukan lele. Mungkin bisa dijelaskan Mas Alek, di sini jenisnya ini lele apa? Ini sangkuriang mutiara. Berarti di dalam satu kolam Dua. itu ada dua jenis, Dua jenis. sangkuriang dan mutiara. Itu bedanya apa? Bedanya kalau sangkuriang itu lebih panjang, Ya. tapi agak tipis. Oh, Kalau kan. mutiara agak bulat. Oh, pendek Padet. tapi padat ya. Iya. Oh, iya. Ini di sini kan ada indukan ngoten. Jadi itu proses pemijahannya itu seperti apa? Proses pemijanya dipilih dulu yang matang benar. Itu matang Ciri-cirinya, kulit. Iya, ciri-cirinya. kalau betina itu kan bentuknya oval, bulat. Iya. Kalau yang jantan bentuknya runcing. Oh, Yang jantan itu kalau matang bulat, ujungnya tuh ada kemerah-merah hitaman. ujung apanya itu? Ujung kelaminnya. Oh, ujung kelaminnya. Iya. Yang betina juga seperti itu. Itu untuk membedakan yang sudah matang banget sama yang belum itu ciri-cirinya apa aja? Kalau belum matang bulat, ciri-cirinya masih putih. Berarti kita harus ngecek satu persatu Iya. gitu. Oh, oke. Nah, itu proses pemijahannya itu seperti apa? Harus dipisah terus didiamkan di satu tempat atau gimana? Diambil dulu yang jantan dan betina, banding satu sama satu. Jadi yang dua itu apa? Dan dua itu betina, satu jantan. Dipisah di tempat yang sudah disiapkan. Itu bedanya tempatnya itu sama yang di sini itu apa? Beda. Kalau yang sini kan banyak, lalu dipisahin biar sendirian. Apakah ada harus maksudnya tempatnya tertutup, hangat atau seperti apa? Tempatnya Jadi- biasa aja, yang penting airnya jernih Ya, dan disiapkan sama ijuk aren tuh, hijau aren. ya buat Itu fungsinya untuk bertelur. oh, tempat telurnya itu. Iya. Jadi untuk proses pemijahannya itu pertama itu kita pisahkan beberapa indukan. Itu ada satu betina dan dua jantan. Itu untuk biar nanti jika salah satunya itu enggak dibuahi, Iya. satunya itu bisa dibuahi seperti itu teman-teman. Jadi nanti setelah diambil dari kolam ini nanti dipisahkan antara lele satu dengan lainnya untuk proses pemijahan. Dan harus ada substratnya ya untuk tempat Iya, itu. tempat Jadi iya telur biasanya pakai ijuk ijuk dari dari aren. dari aren. Jadi seperti itu teman-teman, harus ada tempatnya tersendiri dan sama substrat untuk tempat telurnya itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian Mas Ya. Alek, terima kasih atas waktunya. Saya Rahmazin Firdausia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.